halaman 190. Halaman 190. Ruang baris dan ruang kolom dari suatu matriks, ya. Ruang baris dan ruang kolom ini dari suatu matriks, ya, berukuran M kali N. Ya, karena yang mempunyai baris dan kolom itu adalah matriks, ya. Misalkan kita mempunyai matriks berukuran M kali N. Berarti terdiri dari M baris dan N kolom. Ya. Nah, di atasnya ini memberi motivasi mengapa kita mempelajari ruang baris dan ruang kolom. Karena seringkali kalau kita mempunyai SPL atau SPLH seperti ini, meskipun ini ada 3 persamaan, seringkali 3 persamaan itu kalau dihilangkan salah satu itu tidak berpengaruh, ya, memberikan penyelesaian yang sama, ya. Nah, kita ingin menyelidiki, ya, bagaimana menyelidiki suatu SPLH yang bisa dinyatakan dengan persamaan matriks seperti ini. A, X sama dengan 0. A adalah matriks koefisien ini, ruas kiri. X adalah vektor variabel X1, X2, X3. 0 vektor adalah ruas kanan ini, ya. Nah, seringkali kita mempunyai persamaan seperti ini yang A-nya itu sebenarnya dapat disederhanakan. Dengan perkataan lain, persamaannya ini sebenarnya bisa dikurangi, ya. Kita telah melihat bahwa seringkali dalam sistem persamaan dapat direduksi menjadi persamaan yang kurang dari M, ya. Kalau semula M bisa kurang dari M, ya. Berarti ada persamaan yang sebenarnya tidak berarti, ya, sehingga bisa dihilangkan. Nah, bagaimana caranya? Dengan menyelidiki ruang baris dan ruang kolom dari matriks koefisien ini, ya. Nah, misalkan kita mempunyai matriks koefisien yang ukurannya M baris dan Mn kolom. Ini artinya apa? SPLH-nya mempunyai M persamaan dan N variabel, ya. M persamaan dan N variabel. Nah, misalkan matriksnya kita tulis sebagai berikut, ya. Saya tulis matriks A, matriks A,
matriks A sama dengan A11, A12, A1N ya. Satu ini menyatakan baris yang ke-1, N ini menyatakan banyaknya kolom ya. Baris yang kedua A21, A22, A2N ya. Lalu baris yang terakhir adalah baris ke M ya, karena M baris ya. M1, A, M2, A, M, N ya. Ini adalah matriks koefisien ya. Matriks A ini ya. Matriks A ini. Matriks A ini saya tulis satu persatu elemennya ya. Sudah biasa ini ya. Sudah biasa dalam kuliah aljabar matriks yang mempunyai ukuran M kali N ini biasanya ditulis dengan cara seperti ini ya. Baris pertama, baris kedua, baris ke M ya, punya M baris. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ke N ya, punya N kolom ya. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa setiap baris 1, baris 2, baris 3, dan seterusnya, itu adalah suatu vektor di Rn. Ya. Jadi, kalau baris pertama itu kita beri nama R1, ini ya, R1. R itu singkatan dari row, ya. Row itu baris. Row yang pertama, row yang kedua, dan seterusnya. Perhatikan bahwa vektor-vektor baris ini adalah vektor di mana anggota apa ini? Anggota N, sebab mempunyai N koordinat ya. A11, A12, A1N, A21, A22, A2N, AM1, AM2. Jadi banyaknya koordinat ada N. Ya. Sehingga masing-masing vektor baris ini adalah vektor-vektor di Rn. Ya. Ini vektor di Rn. Ya. Ini vektor di Rn. Ya. Nah, jadi kita sekarang punya ruang vektor
Rn. Di dalam ruang vektor Rn kita mempunyai R1, R2, R3, Rn. Ya. Punya M vektor di dalam ruang vektor Rn. Ya. Di dalam ruang vektor Rn. Nah, sekarang kita ingat kembali. Jadi kita simpulkan di sini apa? Kita simpulkan apa di sini? Kita simpulkan kita mempunyai vektor R1, kita punya vektor R2, kita punya vektor Rm dalam ruang vektor Rn. Ya. Punya M vektor dalam ruang vektor Rn. Ya. Nah, kemudian kita ingat, ya, kita ingat ini. Halaman 174. Teorema 423. Ya. Kalau kita punya U1 sampai UK adalah K buah vektor di ruang vektor V, maka himpunan semua kombinasi linier dari U1 sampai UK merupakan subruang. Ya. Subruang yang direntang oleh U1 sampai UK. Ini ya, masih ingat ini ya. Ini yang kita pelajari kemarin ya. Ini. Jadi U1 sampai UK, U1 sampai UK merentang suatu subruang V di dalam ruang vektor V. Ya, dengan cara bagaimana? Membentuk semua kombinasi linier dari U1 sampai UK. Ya. A1U1 tambah A2U2 tambah AKUK, A1 sampai AK itu sembarang bilangan real. Semua kombinasi linier dari U1 sampai UK kita kumpulkan membentuk himpunan W yang merupakan subruang dari ruang vektor V. Ya. Ini. Nah, ini yang kita pakai ya. Ini yang kita pakai. Halaman 174 ini. Ya. Di mana sekarang pada halaman 190 ruang vektornya adalah Rn, U1 sampai UK-nya adalah R1, R2, Rn. Ya. Diketahui R1 sampai Rm adalah vektor di ruang vektor Rn. Ya. Himpunan semua kombinasi linier dari R1 sampai Rm
merupakan subruang dari Rn. Ya. Teorema 4, 2, 3. Ini yang kita pakai ya. Nah, kembali ke sini. Halaman 190. Tadi sudah saya jelaskan. Kita mempunyai R1, R2, Rm di ruang vektor Rn ya. M buah vektor di ruang vektor Rn. Ya. Nah, seperti teorema 4, 2, 3 tadi, kita bentuk rentangnya. Ya. Jadi seperti pada kalau ditulis dengan tulisan teorema 42 tadi, kita membentuk B sama dengan rentang dari R1, R2 sampai Rm ya. Menurut teorema 423 tadi, rentang ini merupakan subruang ya. Subruang dari ruang vektor Rn ya. Ini menggunakan teorema ya. Ini menggunakan teorema menggunakan apa? Menggunakan teorema 423 halaman 174 tadi ya. Halaman 174 ya. Rentang dari R1 sampai Rm merupakan subruang dari ruang vektor Rn ya. Nah, inilah yang dikatakan di sini di bawahnya ini ya. Subruang yang direntang oleh M vektor ini merupakan subruang dari Rm ya. Ini teorema 423. Nah, sekarang kita beri nama. Subruang ini diberi nama ya, dan disebut ruang baris dari matriks A dan ditulis dengan lambang baris kurung A. Jadi tulisan baris kurung A ini, bukan baris-baris dari matriks A ya. Bukan baris-baris dari matriks A ya. Jadi kalau ini saya hapus, dihapus, kita tulis apa yang ditulis di sini, ini sama dengan baris kurung A. Ya. Jadi baris kurung A ini bukan baris-baris dari matriks A ya, bukan.
tetapi subruang ya, tulis lagi di sini baris A ini apa? Baris A ini bukan vektor-vektor baris dari matriks A, tetapi subruang yang direntang oleh vektor-vektor baris ya. Vektor-vektor baris dari matriks A ya. Nah, ini perlu kita ingat baik-baik karena apa? Karena istilah baris kurung A ini bisa menyesatkan ya. Seakan-akan ini adalah vektor-vektor baris dari matriks A, bukan ya. Ini adalah subruang yang direntang oleh vektor-vektor baris dari matriks A. Ya. Jadi ini subruang B ini ya, rentang dari vektor-vektor baris R1 sampai Rm. Ya. Ini. Nah, karena ini adalah subruang, ya, berarti ruang vektor, maka dia mempunyai dimensi, ya, nah, direntang oleh M vektor, ya. Tidak berarti dimensinya M, ya, belum tentu ya, tidak berarti dimensinya M, ya, karena M vektor ini belum tentu bebas linier, ya. Kalau dimensinya M berarti M vektor ini bebas linier, ya. Padahal ini belum tentu bebas linier, ya. Jadi dimensinya belum tentu M, ya. Punya dimensi ya, tapi belum tentu M. Bisa M, tapi belum tentu sama dengan M, ya. Karena dimensi itu adalah apa? Banyaknya vektor dalam suatu basis. Basis itu apa? Merentang dan bebas linier, ya. Nah, subruang ini direntang oleh ini, tapi ini belum tentu bebas linier, ya. Jadi basisnya belum tentu M, ya, belum tentu M. Kita harus mencari yang bebas linier dari antara M vektor ini, ya. Nah, dimensi dari ruang baris ini disebut rang baris dari matriks A. Rang ini kurang bagus ya. Rang ini terjemahan dari bahasa Inggris rank, ya. Bahasa Indonesianya peringkat, ya. Seperti kalau kamu pertandingan olahraga itu, misalkan bulu tangkis, sekarang All England ya, para pebulu tangkis itu mempunyai peringkat kan, bahasa Inggrisnya adalah ranking, ya, ranking berapa, ya.
ranking berapa, misalkan Jonathan Christie ranking berapa, ranking 5 atau ranking berapa. Nah, misalkan apa itu Grecia Polii dengan Rahayu itu ranking berapa, ranking 1. Nah, bahasa Indonesianya adalah peringkat. Ya. Jadi saya menggunakan istilah dimensi dari ruang baris ini disebut peringkat baris dari matriks A. Ya. Peringkat baris dari matriks A. Dimensi dari ruang baris ini disebut peringkat baris dari matriks A. Selalu ada kata baris karena subruang ini direntang oleh vektor-vektor baris ya. Nanti akan kita pelajari direntang oleh vektor-vektor kolom. Nah, di sini karena yang merentang adalah vektor-vektor baris R1 sampai Rm, maka subruangnya disebut ruang baris, dimensinya disebut peringkat baris dari matriks A. Ya. Contoh, kalau diberi contoh mungkin jelas ya. Contohnya matriks echelon. 4 baris, 5 kolom. Ini echelon ya. Ini sudah bentuk echelon. Nah, baris A, baris kurung A, ruang baris yang direntang oleh vektor-vektor baris itu direntang oleh 1, 2, 3, 4 vektor. Ya. Direntang oleh 4 vektor. Tetapi dalam matriks echelon ini ada baris yang elemennya 0 semua. Ya, elemennya 0 semua. Ingat ya, definisi matriks echelon. Masih ingat? Elemen yang baris yang isinya 0 semua diletakkan di bawah sendiri ya. Definisi matriks echelon ya. Kemudian elemen tak 0 pertama dari setiap baris. Setiap baris punya elemen tak 0. Ya, ini 0 semua ya. Lalu di sini ada tak 0 pertama kalau dibaca dari kiri ya. Ini tak 0 pertama, ini tak 0 pertama. Ini ya. Ini 0 semua. Ini ada yang tak 0 ya, ini dan ini. Tak 0 pertama kalau dibaca dari kiri itu ini. Tak 0 pertama ini. Tak 0 pertama ini. Ya. Seringkali juga disebut elemen pivot ya. Kalau ini sudah diubah menjadi 1 disebut elemen 1 utama. Ya. Dan aturannya tak 0 pertama dari suatu baris harus berada di kolom sebelah kanan dari kolom tak 0 pertama baris di atasnya. Ya. Jadi tak 0 pertama dari baris 3 berada di
kolom sebelah kanan dari kolomnya tak 0 pertama baris di atasnya. Itu aturannya ya. Sehingga menjadi eselon. Eselon itu tangga ya. Tangga. Menjadi tangga lalu ya. Ini ya. Nah, di dalam matriks eselon ini kalau ada elemen 0 semua, ini berarti vektor-vektor baris ini bergantung linier. Ya. Ini ya, R1 ini, R2 ini, R3 ini, R4 0 semua. Nah, karena 4 vektor ini memuat vektor 0, maka bergantung linier ya, karena ada S yang tidak sama dengan 0 ya. S yang tidak sama dengan 0 ya, katakanlah taruh di S4 ya, lainnya boleh 0, menghasilkan kombinasi linier SIRI sama dengan 0. Jadi bergantung linier ya. Tetapi tiga vektor baris yang tak 0 yaitu R1, R2, R3 itu ternyata bebas linier. Nah, mudah dibuktikan di sini ya. Nah, kita cek ya, R1, R2, R3 yang tidak 0 ya, bebas linier. S1, R1 tambah S2, R2 tambah S3 sama dengan 0. Bagaimanakah S1, S2, S3-nya? Ya. Nah, S1 kali R1 itu ini kali-kali ini, S2 kali ini, S3 kali ini sama dengan 0. Kemudian kita cek ya S1 hasilnya untuk koordinat yang pertama S1 tambah 0 jadi S1. Untuk koordinat yang kedua min S5 ditambah 0 semua jadi min S5. 2S1 ditambah S2 ya. 7S1 dikurangi 3 S2 ditambah S3 ya. Dan yang terakhir 3S1 tambah 2S2 tambah 6S3 sama dengan 0,000 ya. Kesimpulannya apa? S1 ini harus sama dengan 0 ya. S1 ini sama dengan 0. Kalau S1 sama dengan 0 dan menggunakan ini 0 tambah S2 sama dengan 0. Jadi S2 sama dengan 0. S1, S2 0, S3 0. Jadi S1 0, S2 0, S3 0 berarti R1, R2, R3 bebas linier. Ya. Maka membentuk basis dari ruang basis ya. Karena ruang basis direntang oleh 4 vektor ini ya, tapi vektor yang keempat ini 0 vektor. Jadi rentang dari 4 vektor ini sama dengan rentang dari 3 vektor ini ya, karena yang terakhir 0 ya, tidak menghasilkan apa-apa ya. Jadi 3 vektor ini merentang ruang baris dari A dan bebas linier. Jadi 3 vektor ini merupakan basis dari ruang baris dari matriks A. Dengan demikian peringkat baris dari matriks A adalah 3. Ya. Peringkat baris dari matriks A adalah 3. Ya. Ada pertanyaan tidak? Coba kameranya dinyalakan.
pada Romo titik boleh kamera minta dijelasin lagi nggak, mulai dari yang itu apa? Itu apa itu tadi yang terakhir? Soalnya internet saya tadi putus-putus, Romo. apa yang belum jelas? Yang contoh 441 ini, Romo. Internet saya putus-putus di situ. 41. Iya, ini Romo. Ini matriks echelon tahu apa tidak? Iya Romo, soalnya yang paling bawah barisnya ada yang semuanya 0. Nah, tidak hanya itu ya, bahwa elemen pivotnya ini yang di bawah selalu di sebelah kanan yang di atasnya. Nah, jadi di bawah pivot itu selalu 0. Itu ciri-ciri dari echelon ya. Ini di bawah pivot 0. Pivot 0. Ini pivot 0. Mampu mengerti elemen pivot apa tidak? Renat. Yang bukan 0, Romo. Yang bukan 0. Yang elemen pivot adalah elemen tak 0 pertama dari baris ya. Kalau ini ada baris, ini tidak ada tak nolnya. Ya, ini ada tak nolnya. Yang pertama kalau dibaca dari kiri, ini pivot. Ini yang pertama. Ya, ini 0, ini 0. Ya, bahwa ini 0, ini 0, ini 0, ini tak 0. Nah, pertama kan ini disebut pivot. Ini 0, ini 0, ini tak 0. Oh, ini pivot. Ya. Nah, kalau A adalah matriks echelon, maka ruang baris dari A yang direntang oleh R1, R2, R3, R4 itu sama dengan rentang dari R1, R2, R3 karena R4-nya sama dengan 0. Ya. S1 R1 ditambah S2 R2 tambah S3 R3 tambah S4 0 berarti suku keempat sama dengan 0. Berarti sama saja dengan S1 R1 tambah S2 R2 tambah S3 R3. Jadi rentang dari R1 R2 R3 R4 sama dengan rentang dari R1 R2 R3. Jadi baris A direntang oleh R1, R2, R3. Ya. Kemudian di bawah ini dibuktikan bahwa R1, R2, R3 ini tidak hanya merentang ruang baris A, tetapi juga bebas linier. Ya, ini buktinya. Ya. Ini karena mengapa bebas linier? Karena echelon ini ya, karena echelon. S1 R1 tambah S2 R2 tambah S3 R3 sama dengan 0. Kalau dicek menghasilkan S1 0, S2 0, S3 0. Berarti R1 R2 R3 ini bebas linier. Berarti vektor-vektor tak 0 dari suatu matriks echelon itu selalu bebas linier. Jadi ruang baris dari A direntang oleh R1, R2, R3. Dan karena R1, R2, R3 itu bebas linier, maka R1, R2, R3 ini bebas linier dan merentang ruang baris dari A, jadi merupakan basis dari ruang baris matriks A. Nah, jadi dimensinya 3. Jadi peringkat baris dari matriks A sama dengan 3. Begitu.
Sudah jelas belum? Sudah Romo, terima kasih. Siapa lagi yang mau bertanya? Romo, saya mau bertanya. Siapa ini? Arimbi, Romo. Bentar. Arimbi, silakan. Saya belum jelaskan di perkaliannya itu, Romo. Itu S1, min 5S. Setelah itu kan 2 dikali S1 ditambah S2, 7S1. Nah itu 7-nya itu tidak dikalikan S1 dulu dan 3-nya juga tidak dikalikan S1 dulu ya, Romo? Nah, ini karena tidak ditulis lengkap ya. Coba ditulis lengkap. S1 kali 1 min 5 2. Oh, mungkin lebih kelihatan kalau ditulis dengan notasi vektor kolom ya. S1 R1 S1 R1-nya apa? 1 min 5 2 7 3 ya. Ditambah S2 kali R2. R2-nya apa? 0 1 min 3 2 ya. Ditambah S3 kali R3. R3-nya apa? 0 0 0 1 6 ya. Sama dengan 0 0 0 0 ya. Jadi apa yang ini saya tulis di sini. Mengerti ya? R1 itu ini kan? Ini loh, R1 ini loh. R1 itu baris pertama ini loh. 1 min 5 273. 1 min 5 273. S2 kali 001 min 32. S3 kali 00016 sama dengan 0. Ya. Nah, kemudian vektor-vektor ini kamu jumlahkan ya. Kamu jumlahkan. Nah, kalau kamu jumlahkan maka menjadi satu vektor ya. Menjadi satu vektor. 3 vektor itu kamu jumlahkan menjadi satu vektor ya. Menjadi satu vektor sama dengan 0 0 0 0 ya. Nah, baris pertamanya apa? Arimbi. Satu vektor hasil jumlah ini, baris pertamanya apa? 1 kali 1 ditambah S2 kali 0 ditambah S3 kali 0 kan? Iya, Romo. Sama dengan apa?
sama dengan 1. Oh, 1. Nah, ini enggak kamu hitung ini. Ini bilangan real. Ini kali ini, ditambah ini kali ini, tambah ini kali ini, baris pertama. Apa? Baris pertamanya apa? Arimbi? 1S1 bukan Romo? Apa? 1S1. 1S1 itu artinya apa? S1. S1. S1 kali 1 berapa, Arimbi? S1 Romo. S2 kali 0 berapa? 0. S3 kali 0? 0. Atau kurang jelas apa ya? Kalau kurang jelas, ditulis lengkap saja. Ya. S1 kali 1 min 5, 273 sama dengan apa, Arimbi? S1 kali 1 min 5, 273 sama dengan apa? S1 Oke, S1 min 5S1 min 5S1 2S1 2S1 7S1 7S1 3S1. 3S1. Oke. Ya. Ini vektor yang pertama. Sekarang vektor yang kedua apa? Arimbi? 0. 0 S2 S2 min 3S2 3S2 2S2. 2S2. Oke. Lalu yang ketiga apa? 0 0 0 0 S3 3 3. 6S3 ya. Sama dengan 0 ya. Ini definisi perkalian skalar pada Rn ya. Sekarang jumlahan pada Rn. Jadi pada Rn ada perkalian dengan skalar, ada jumlahan ya. Sekarang ini tambah ini tambah ini. Ini ditambah ini sekarang ya. Ini ditambah ini ditambah ini. Nah, hasilnya satu vektor yang terdiri dari 5 baris ya. Baris pertama apa, Arimbi? S1 Romo. S1 ditambah? Tambah 0 tambah 0. 1 tambah 0 tambah 0. Nah, sama dengan S1 ya. Kemudian baris kedua, Arimbi. Min 5S1. Min 5S1 ditambah? Tambah 0 tambah 0. Tambah 0 tambah 0. Baris ketiga? Min 1 Romo. Baris ketiga? 2S1 2S1 dikurangi 3S2. baris ketiga kok. Jangan keempat, ketiga dulu. Oh iya, ditambah S2 tambah 0. Tambah S2 ditambah 0. Oke, baris keempat. 7S1 2S1 kurangi 3S2 kurangi 3S2 ditambah S3.
ditambah S3. Oke. Baris kelima. 3S1 S1 ditambah 2S2 2S2 ditambah 6S3 ditambah 6S3. Nah, 6S3. Nah, kemudian jadi 3 vektor itu dijumlahkan menjadi 1 vektor ini ya, sama dengan 0, 0, 0, 0. Nah, sekarang definisi kesamaan 2 vektor. Vektor ini sama dengan vektor ini jika elemen seletaknya sama ya. Baris pertama sama dengan baris pertama, baris kedua sama dengan baris kedua, ketiga, keempat. Jadi kesimpulannya apa, Arimbi? S1 Sama dengan 0. 0 ini S1 sama dengan 0 ya. S1 sama dengan 0 ini ya. Kemudian ke bawah ini juga ini juga menghasilkan S1 sama dengan 0 kan. Lalu ke sini S1-nya sudah 0 ya. Iya, Rama. 2 S1 tambah S2 sama dengan 0 kan. Iya, Rama. Padahal S1-nya S1-nya 0. 0. Jadi 0 tambah S2 sama dengan 0. Jadi 0 tambah S2 sama dengan 0. Jadi apa? 0 tambah S2 sama dengan 0. Sama dengan, jadi kesimpulannya apa? 0 S2 tambah juga 0. S2 sama dengan 0 ini. Bawahnya lagi S1 0, S2 0, jadi S3 0. 0. S1 0, S2 0, S3 0. Jadi S1 0, S2 0, S3 0. Berarti R1, R2, R3 bebas linier ya. Tulisan ini itu tidak lain daripada ini loh. Nah, ini kalau ditulis dengan notasi vektor kolom ini ya. S1 ini 5S min 5S1 ini 2S1 tambah S2 ini 7S1 dikurangi 3S2 tambah S3 ini 3S1 tambah 2S2 tambah 6S3 ini. Ini kan hanya operasi perkalian skalar dan jumlahan pada Rn. Ya. Arimbi sudah ngerti atau belum ya? Sudah, Rama. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Siapa mau bertanya? Silakan. Jangan malu-malu. Saya ingin bertanya. Siapa? Justin, Romo. Saya ingin bertanya. Justin tanya apa? Kalau misalnya nanti kita disajikan suatu matriks eselon baris atau matriks eselon baris reduksi, itu berarti bisa nggak kita langsung menyimpulkan peringkat barisnya itu jumlah satu utamanya? Ya, kalau nggak pakai satu utama, karena satu utama kan belum tentu kan. Satu utama itu, kamu kalau menggunakan eliminasi Gauss, ini kan belum tentu satu. Iya, Romo. Ya, kalau kamu
lanjutkan dengan eliminasi Gauss-Jordan, baru menjadi satu ya. Dan atasnya satu ini juga nol kalau Gauss-Jordan ya. Ini satu atasnya dinolkan. Ini satu atasnya dinolkan juga ya. Satu-satunya tak nol di kolom ya. Itu kalau Gauss-Jordan. Nah, itu disebut satu utama. Tapi kalau kamu hanya menggunakan eliminasi Gauss, ya, ini belum tentu satu ya. Ini boleh 2, boleh min 5 dan seterusnya ya. Jadi tidak disebut satu utama karena ini bukan satu ya. Ini disebut elemen tak nol pertama ya. Yang tidak harus satu ya. Dan barisnya ada baris yang nol semua, ada baris yang tak nol. Ya. Jadi kalau lebih umum, lebih baik mengatakan bagaimana, Justin? Tidak memakai satu utama. Peringkat barisnya itu sama dengan jumlah elemen pivotnya. Tidak memakai pivot. Jumlah dari elemen tak nol pertama dari setiap barisnya. Tidak memakai elemen pertama. Jumlah dari baris, banyaknya baris tidak nol. Itu lebih baik ya. Lebih baik itu. Banyaknya baris yang tak nol ya. Lebih bagus kan? Umum ya. Ini baris nol ya. Ini baris tak nol karena ada yang tak nol. Baris tak nol, baris tak nol. Dan kalau eselon, aturannya baris nol harus diletakkan di bawah ya. Ditaruh di bawah. Boleh karena kita boleh menukar baris ya. Dalam operasi baris elementer, boleh menukar baris. Jadi kalau ada baris yang nol semua dengan OBE tukar baris, kita letakkan di bawah sendiri ya. Kemudian kita hitung berapa banyaknya baris yang elemennya tidak nol semua ya. Itu disebut baris tak nol. Nah, itulah peringkat baris dari matriks eselon. Tapi itu hanya untuk eselon ya. Hanya untuk eselon. Nah, itu ada di sini, Justin. Teorema 442 ya. Vektor baris tak nol dari matriks eselon adalah bebas linier. Sehingga membentuk basis dari ruang baris. Sehingga peringkat baris dari matriks eselon adalah banyaknya vektor baris yang tak nol itu ya. Nah, ini buktinya seperti ini ya. Buktinya seperti ini, hanya dibuat lebih umum saja. Ini kalau kamu susun S1 R1 tambah S2 R2 tambah S3 R3 tambah S titik-titik SKRK sama dengan 0, nanti S1 0, S2 0, S3 0, SK 0. Karena apa? Karena matriksnya eselon ya. Di bawahnya ini 0 semua ya. Di bawahnya ini 0. Matriksnya sudah berbentuk eselon yang susunannya sudah sangat khusus ya. Mengakibatkan vektor-vektor
baris tak nol dari matriks eselon adalah bebas linier. Ya, jadi dari contoh ini dibuat lebih umum, ini R3-nya diteruskan sampai RK, nanti tetap akan menghasilkan S10, S20, titik-titik, SK0. Jadi R1 sampai RK, yaitu baris-baris yang tak nol, bebas linier. Ya, menghasilkan teorema 442. Nah, vektor baris yang tak nol dari matriks eselon itu selalu bebas linier. Ya, dan sekaligus merentang ya, merentang karena direntang oleh vektor-vektor baris dan vektor-vektor baris yang nol itu tidak boleh dihilangkan ya karena menghasilkan vektor nol. Ya. Sehingga vektor baris yang tak nol dari matriks eselon kecuali bebas linier juga merentang ruang baris ya, sehingga merupakan basis ya. Basis itu kan merentang dan bebas linier ya. Nah, kalau sudah punya basis, kita bisa menghitung dimensi yang disebut peringkat ya. Jadi peringkat barisnya adalah banyaknya vektor di dalam basis ini, yaitu banyaknya vektor baris tak nol nah, dari matriks eselon ini ya. Jadi kalau dalam contoh 441 ini matriks eselon ya. Vektor baris tak nol adalah baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Ya. Jadi R1, R2, R3 membentuk basis dari saya tulis di sini ya. Baris A, masih ingat tadi baris A ini apa? Baris A adalah subruang yang dibangun oleh vektor-vektor baris dari A ya. Sama dengan rentang R1 baris 2 baris 3 dan baris 4 ya. Tapi baris 4 itu 0 ya. Baris 4 itu 0 ya. Karena apa? Karena S1 R1 tambah S2 R2 tambah S3 R3 tambah S4 0 itu kan menghasilkan 0 kan, tidak mengubah apa-apa, sama saja dengan 3 ini, sehingga 3 ini merentang ruang baris dari A. Ya. Nah, karena R1, R2, R3 ini merentang ruang baris dan di sini diperlihatkan bahwa bebas linier, ya, tulis di sini. R1, R2, R3 adalah ini R ya, adalah
vektor-vektor baris yang tak nol, dan di bawah itu dibuktikan bebas linier. Ya. Dibuktikan bebas linier. Jadi R1, R2, R3 ini merentang baris A dan bebas linier. Ya. Jadi kesimpulannya R1, R2, R3 basis ya. Basis dari apa? Dari ruang baris matriks A ya. Basis ya. Nah, kalau sudah punya basis, kita punya dimensi ya. Jadi dari sini kita simpulkan jadi peringkat baris dari A sama dengan 3 ya, yaitu peringkat baris tadi adalah dimensi kan. Dimensi itu adalah banyaknya vektor dalam suatu basis ya. Karena ini banyaknya 3, jadi peringkat baris dari matriks A adalah 3 ya. Begitu Justin. Baik, Romo. Terima kasih. Nah, tetapi jangan lupa yang kita bahas di sini, adalah matriks echelon ya. Jadi ini khusus ya. Ini khusus sekali. Sehingga yang kita bahas di sini, omongan di sini ini hanya berlaku untuk matriks echelon ya. Mengapa ini bebas linier? Vektor-vektor tak nol ini bebas linier karena apa? Justru karena echelon ini ya. Karena echelon ini. Ya. S1 sama dengan 0. S1 sama dengan 0, berarti S2 sama dengan 0. S1, S2 sama dengan 0, berarti S3 juga 0. Ya. Jadi mengapa ini bebas linier? Karena echelon. Ya. Kalau tidak echelon, belum tentu ya. Nah, jadi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kalau A-nya itu bukan matriks echelon. Ya. Sekali lagi, yang kita omongkan di sini adalah matriks echelon. Nah, jadi kalau matriksnya echelon, kesimpulannya apa? Kalau matriks ini ya, matriks echelon. Ya. Jadi ini hanya berlaku untuk matriks echelon. Ya. Jadi kalau kamu punya matriks echelon, vektor-vektor baris tak nol dari matriks echelon itu merupakan basis ya, dari ruang baris dari matriks A. Ya. Jadi banyaknya vektor baris tak nol adalah peringkat ya, dari ruang dari matriks A. Ya.
Ini kesimpulan dari pembicaraan kita, tetapi hanya untuk matriks echelon. Ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana kalau matriksnya itu bukan echelon. Ya. Nah, ini ya. Kalau matriksnya bukan echelon. Nah, kalau matriksnya bukan echelon, mencari basisnya dari ruang baris matriks tersebut bagaimana? Ya. Kalau matriks echelon kita sudah tahu basisnya adalah vektor-vektor baris yang tak nol. Itu ya. Nah, sekarang kalau matriksnya itu bukan echelon sembarang, ruang barisnya mempunyai basis yang bagaimana? Itu pertanyaannya. Jawabannya teorema 443. Jawabannya teorema 443. Dua matriks A dan B yang ekivalen baris, keduanya mempunyai ruang baris yang sama. Nah, jadi kalau ditulis dengan lambang begini ya. Kalau A itu ekivalen baris dengan B, maka ruang baris A dengan ruang baris B itu sama. Ruang baris A dengan ruang baris B itu sama. Itu kalau ditulis dengan lambang menjadi singkat, padat, jelas, ya, daripada kalau ditulis dengan kalimat-kalimat, ya. Kalau matriks A ekivalen baris dengan matriks B, maka ruang baris dari A sama dengan ruang baris dari B. Ruang baris itu adalah apa? Ruang baris adalah subruang yang direntang oleh vektor-vektor baris dari A. Sama dengan subruang yang direntang oleh vektor-vektor baris dari B. Ya. Nah, tentu pertanyaan pertama adalah ekivalen baris ini apa? Ini apa ini? Nah, ini kuliah aljabar linear elementer ini. Kembali ke semester 1. Nah, ekivalen baris ini apa? Ada yang tahu nggak? Atau masih ingat? Semester 1. Saya coba jawab, Bro. Silakan. Kalau ekivalen baris itu misalnya antara A dengan B. Ya. Itu artinya dengan OBE, matriks A itu bisa diubah menjadi matriks B, dan sebaliknya dengan OBE, matriks B itu bisa diubah menjadi matriks A. Oh iya, ya benar sekali. Ya. Sebentar, ada di buku sini halaman benar yang dikatakan oleh Justin. Ya, kalau di buku
Wono Setiabudi ada pada halaman 20 ya. Saya bacakan ya, halaman 20 definisi ya. Definisi 135 saya bacakan. Dua matriks disebut ekivalen baris jika salah satu matriks dapat diperoleh dengan melakukan operasi baris elementer sebanyak berhingga. Ya. Nah, tadi Justin kurang sebanyak berhingga. Ya. Sebanyak berhingga kali pada matriks yang lain. Ya. Dan Justin tadi terlalu banyak ya karena A dapat diperoleh dari B dan B dapat diperoleh dari A. Tidak harus ya, cukup salah satu saja. Salah satu dapat diperoleh dari yang lain dengan menggunakan apa? Operasi baris elementer sebanyak berhingga. Ya. Nah, kalau digambar kurang lebih demikian ya. A dikatakan ekivalen baris dengan B. Nah, jika dan hanya jika A saya A1, A2, AK sama dengan B. Ya. A1 ini A dirubah ke A1 menggunakan apa? OBE. Ya. Ini menggunakan OBE. Ya. Ini menggunakan OBE. Ya, kamu masih ingat ya bagaimana mengubah matriks menjadi matriks echelon itu kan menggunakan OBE seperti ini ya. Nah, ini sebanyak berhingga sebanyak K langkah ya. Sebanyak K kali OBE ini ya. Menghasilkan B ya. Jadi B di sini dalam hal ini apa? B diperoleh dari A dengan K kali OBE ya. K kali OBE. B diperoleh dari A dengan K kali OBE ya. Jadi menurut definisi dikatakan A ekivalen baris dengan B. Ya. Nah, untuk memahami buktinya ada di sini ya, lengkap ini ya. Kita ingat kembali ya pelajaran OBE. Nah, semester 1 ya. OBE adalah singkatan operasi baris elementer ya.
Ada berapa macam? William? Ada 3, Romo. 3 macam. Yang pertama apa? Yang pertama tuh kalau nggak salah yang menukar baris. Oke, kedua? Yang kedua itu yang mengalihkan skalar ke sebuah baris. Skalar yang bagaimana? Skalar bilangan real. Yang bagaimana? Skalar bilangan real yang tidak nol. Ya, yang tidak nol ya. Mengalihkan suatu baris dengan bilangan real yang tak nol. Ya. Yang ketiga? Yang ketiga itu mengalihkan skala bilangan yang tidak nol, terus dijumlahkan ke baris yang lainnya. Salah. Nah, ini kebanyakan mengatakannya kurang tepat. Ya. Yang ketiga apa? Saya cek dulu, Romo. Dicek dulu. Oh, ini Romo. Mengalihkan konstanta ke satu baris ke yang lainnya. Salah. Ini matematika ya, jadi kalimatnya harus tepat, tidak boleh kira-kira. Itu kan hanya kira-kira itu, ya. Dan itu salah ya, kalau kalimatnya seperti itu. Ya. Yang pertama, menukar tempat 2 baris. Ya. Yang kedua, mengalihkan suatu baris dengan bilangan real tak nol. Yang ketiga, ini pelajaran semester yang lalu. Biasanya kamu itu bisa mengerjakan tapi tidak bisa mengatakannya dengan tepat. Ya. Kalau disuruh mengerjakan bisa. Tapi kalau disuruh mengatakan dengan tepat itu biasanya salah-salah. Ya. Nah, ini matematika. Jadi kita tidak hanya bisa mengerjakan ya, tetapi juga bisa mengatakan apa yang kita kerjakan itu secara tepat. Ya. Apa itu OPE yang ketiga? Penjumlahan antar 2 baris, bukan? Enggak. Yang kamu lakukan itu bukan menjumlahkan 2 baris. Ya. Enggak pernah kita menjumlahkan 2 baris. Saya mau coba jawab, Bro. Yang ketiga itu mengubah suatu baris dengan cara menjumlahkannya dengan K kali baris lainnya, di mana K tidak sama dengan 0. Sekali lagi. Mengubah suatu baris dengan cara menjumlahkan baris tersebut dengan K kali baris lainnya, di mana K tidak sama dengan 0. Ya. Hanya kata mengubah itu mungkin ada yang lebih tepat dari mengubah. Apa? Yang lebih tepat, lebih jelas daripada mengubah apa? Mengganti, ya, lebih, ya, yang mengubah sebenarnya tidak salah ya, tapi lebih jelas itu mengganti, ya, baris tertentu diganti itu loh, ya, diganti apa? Diganti baris itu ditambah K kali
baris yang lain di mana K tidak sama dengan 0. Ya. Jadi baris itu diganti kan. Kalau William tadi tidak ada kata diganti. Ya. Nah, tidak ada kata diganti ya tidak jelas ya kamu itu melakukan apa ya. Kalau kamu mengatakan mengalihkan suatu baris ditambah baris yang lain lah. Lalu itu diapakan itu ya? Kalau disuruh mengerjakan kita nggak bisa karena petunjuknya tidak jelas ya. Tapi kalau mengganti jelas. Baris ketiga kita ganti dengan baris ketiga itu ditambah K kali baris keempat misalkan. Nah, jelas kalau itu ya. Nah, jadi ada 3 ini ya. Ada 3 macam OBE. Nah, buktinya itu menggunakan bukti dengan induksi matematis ya, karena ekuivalen baris tadi itu dikerjakan dengan menggunakan K buah OBE ya, di mana K-nya itu adalah bilangan asli ya, K-nya sembarang tetapi bilangan asli, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 5, bisa 100, bisa 1000 ya. Nah, kita tahu kalau membuktikan kebenaran proposisi yang menyangkut bilangan asli, kita menggunakan apa? Bukti dengan induksi matematis. Ya. Benar untuk K sama dengan 1, andaikan benar untuk K sama dengan N, maka benar untuk K sama dengan N+1. Kalau 2 langkah itu bisa dibuktikan, maka benar untuk setiap bilangan asli K. Ya. Nah, maka di sini kita mulai K sama dengan 1 ya, 1 operasi baris elementer. Ini artinya apa? K sama dengan 1 ya. Jadi kita buktikan terlebih dahulu untuk 1 OBE ya. Benar untuk 1 kali OBE ya. Itu maksudnya ya. Nah, karena OBE itu ada 3 macam, berarti kalau kamu mengerjakan 1 kali OBE itu ada 3 kemungkinan ya, yaitu pertama tukar tempat ya, kedua mengalihkan, tukar tempat itu ini ya, ini BI sama dengan AC ya. Jadi baris ke I dan baris ke J ditukar tempat ya. Kedua, mengalihkan baris dengan bilangan real K yang tidak sama dengan 0 ya. Ketiga, baris ke I diganti dengan baris ke I ditambah S kali baris ke J. Ya. Melihat ya, ini ada 3 OBE, 1 persatu harus dikerjakan. Ya. Nah, dari ketiga OBE itu kita melihat bahwa barisnya dari matriks B selalu merupakan kombinasi linier dari baris-barisnya
A, matriks A. Ya. Kalau tukar tempat itu hanya BI sama dengan AC. Jadi kombinasi linear dari AC. BI kombinasi linear dari AC, BI kombinasi linear dari baris-barisnya A. Jadi untuk ketiga operasi itu, baris-barisnya dari B atau tidak berubah, atau kalau berubah selalu merupakan kombinasi linear dari baris-barisnya A ya. Jadi baris-barisnya B selalu berada di dalam ruang baris dari A. Ingat, kombinasi linear dari baris dari A itu menghasilkan ruang baris dari A. Ya, jadi baris-barisnya B berada di dalam ruang baris dari A. Ya, dengan demikian, setiap vektor dari baris B terletak pada ruang baris dari matriks A. Ya. Kemudian kita balik ya. Nah, ini juga pelajaran dari semester yang lalu ya. Setiap OBE mempunyai inverse. Ya. Misalnya kalau baris 2 ditukar dengan baris 3, inversnya apa? Tiga ditukar dengan baris 2. Betul sekali ya. Baris 3 tukar baris 2. Kalau barisnya baris ke I dikalikan dengan S, kalau suatu baris dikalikan dengan bilangan real S yang tidak nol, inversnya apa? Dikalikan? Baris tersebut dikalikan dengan 1/S. Ya, S-nya tidak nol ya. Jadi 1/S selalu ada. Ya. Kalau ini AI plus SAJ inversnya apa? Baris tersebut ditambah dengan min SAJ. Oke. Ya, betul sekali. Ya. Jadi operasi baris elementer itu mempunyai inverse. Ya. Ini dibuktikan di semester pertama. Berarti apa? Nah, dan inverse-nya itu juga selalu merupakan operasi baris elementer ya. Inverse dari OBE adalah OBE ya. Inverse dari OBE 1 adalah OBE 1. Inverse dari OBE 2 adalah OBE 2 dan seterusnya ya. Sehingga apa yang diomongkan di atas ini sekarang bisa juga diterapkan pada matriks A. Ya. Sama karena tapi dengan OBE inverse-nya ya. Sedemikian sehingga setiap vektor baris dari A sekarang terletak dalam ruang baris dari matriks B. Ya. Jadi kesimpulannya kedua matriks itu mempunyai ruang baris yang sama. Ya, semua. Nah, tadi apa yang kita buktikan sebenarnya ini ya, baris B sama dengan baris A. Ini ruang ya, ruang baris dari matriks B sama dengan ruang baris matriks A. Karena apa? Karena seperti dijelaskan di sini, semua vektor baris dari B berada di sini. Semua vektor baris dari A berada di sini. Semua anggotanya adalah anggota ini, semua anggotanya adalah anggota ini. Jadi A dan B mempunyai ruang baris yang sama. Nah, kesimpulannya apa?
Kesimpulannya, pernyataan ini benar kalau dilakukan satu operasi baris elementer. Ya. Kesimpulannya, teorema benar jika dilakukan satu operasi baris elementer. Dengan demikian, maka teorema benar jika salah satu matriks dapat diperoleh dengan berhingga banyak operasi baris elementer. Ya. Jadi kita buktikan untuk K sama dengan N, lalu K sama dengan N plus 1 juga benar dengan cara seperti di atas ini. Berarti benar untuk setiap K, berarti teoremanya telah dibuktikan untuk setiap bilangan asli K sejumlah berhingga. Ya. Jadi kalau A dan B itu ekuivalen baris, maka mempunyai ruang baris yang sama. Ya. Nah, ini yang kita pakai ya. Ini yang kita pakai. Jadi kalau kamu punya A, sembarang ya. Sembarang ya. Di semester 1, kamu mengubah A menjadi matriks echelon ya. Eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan. Ini langkah-langkahnya ini adalah OBE sebanyak berhingga ya. 5 kali atau 6 kali atau 10 kali ya, menghasilkan matriks echelon ya. Nah, menurut teorema karena ini E itu diperoleh dari A dengan berhingga banyak OBE, maka E ekuivalen baris dengan A ya. E ini ekuivalen baris dengan A. Jadi menurut teorema 443, menurut teorema 443 kita menyimpulkan baris dari A sama dengan baris dari E ya. Ruang baris dari matriks A sama dengan ruang baris dari matriks E. Karena apa? Karena A dan E ekuivalen baris. Ya. Nah, kalau ruang vektor ini dengan ruang vektor ini sama, ya basisnya sama kan? Basisnya sama. Nah, padahal ruang baris dari E ini echelon ya. Menurut teorema di atas, basisnya apa? Ini echelon. Ini echelon. Jadi basisnya apa ini? Siapa yang tahu? Marceliana. Basisnya apa ini? Baru diterangkan 5 menit yang lalu. Tumpah. Basisnya apa ini? Kalau nggak salah ya Romo. Apa? Kalau nggak salah ya kan di sini dibilang baris A sama dengan baris E. Jadi basis E itu yaitu R1, R2 hingga Rn pada A. Kalau nggak salah Romo. Salah. Eben. Baru tadi teorema di atasnya. Ruang baris. Baris dari E ini basisnya apa? Baris A. Basisnya apa ini?
Baru tadi di atasnya, teorema di atasnya. Ruang baris. Basis yang saya tanyakan. Mutiara, basisnya apa? Baru di atas tadi, baru selesai diterangkan, sudah menguap semua. Baru 5 menit sudah menguap. Tidak ada yang tahu. Saya mau coba jawab. Apa? Justin? Jadi basisnya itu adalah vektor-vektor baris tidak nol dari matriks echelon tersebut. Ya begitu saja kok susah benar ya. Kok yang mengerti hanya Justin ya. Nah, ini baru saja tadi di atasnya diterangkan ya. Kalau ini matriks echelon, basisnya adalah vektor-vektor tak nol dari matriks echelon ini. Ya, jadi kita sudah tahu nih basisnya apa ya. Nah, karena ini dengan ini, baris E dengan baris A itu sama, basisnya juga sama ya. Kalau merupakan basis di sini, juga basis di sini ya. Jadi kita mendapatkan sekarang ya. Jadi basis dari ruang baris matriks A adalah vektor-vektor tak nol dari matriks echelon E ini. Ya. Oke, waktunya udah habis. Sudah lewat banyak ini. Ada pertanyaan? Sebelum kita akhiri. Minggu depan akan kita lanjutkan untuk mencari vektor-vektor. Ini kan kita nemu basisnya itu di matriks E ya. Sekarang kalau kita bertanya di matriks A bagaimana? Nah, belum terjawab ya. Nah, jawabannya adalah kita akan mempelajari ruang kolom ya. Sekarang subruang yang direntang itu tidak lagi direntang oleh vektor baris tetapi vektor kolom ya. Nah, dari situ nanti kita bisa menemukan vektor-vektor di matriks A ya yang merupakan basis dari ruang baris. Nah, nanti akan lebih kelihatan lagi setelah kita membuktikan teorema yang mengatakan peringkat baris sama dengan peringkat kolom dari suatu matriks yang sama. Oke, ada pertanyaan? Ini kok pesertanya hanya 22 nih, yang lain kemana ya? Ini harusnya 38, hanya 21. Ada banyak yang tidak hadir ini. Oke, sekian. Kita akhiri sampai di sini. Kalau mau bertanya, jangan ragu-ragu bertanya. Kita bertemu lagi minggu depan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo.